Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Kita kembali lagi di dalam renungan harian HKBP Rasot Surabaya pada hari ini, hari Sabtu 13 Mei 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepada-Mu Bapa di surga atas segala kebaikan-Mu, kasih dan rahmat-Mu yang kami terima. Saat ini kami Tuhan beroleh sukacita. Tuhan memberikan kepada kami satu hari yang baru. Tentu Tuhan, hari ini penuh pengharapan bagi kami. Kami mau Tuhan menjaga kami dan menyertai kami kemanapun kami beraktivitas. Ya Bapa, sebelum kami memulai aktivitas kami ingin terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Untuk itu Bapa, berikan kami hikmah kebijaksanaan agar kami dapat mengerti firman-Mu. Terpujilah Engkau. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 27. 1 Korintus pasal 1 ayat 27. Begini pembacaan firman Tuhan. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmah, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Alai naoto di rohani portibion dipilih di batado lahu pailahon akan nadisuk. Jalan agale di portibio dipilih di bata lahu pailahon nagugu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, mungkin setelah kita dengarkan atau kita baca nas ini, di dalam hati kita mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin seorang yang kecil, yang rendah, seorang yang bodoh akan mempermalukan orang yang berhikmah atau orang yang bijaksana? Bagaimana mungkin sanggup orang yang lemah bisa mempermalukan orang kuat? Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk menjawab keraguan kita itu ada beberapa hal atau ada orang yang perlu kita simak dari nas ini. Yang pertama, jika kita melihat biji sesawi, walaupun biji sesawi sangat kecil, tetapi ketika ia tumbuh, ia akan menjadi pohon yang sangat besar. Ia akan menjadi pohon yang sangat besar. Jika kita melihat Petrus, Bapak Ibu Saudara-saudari, Petrus adalah orang yang kecil, hanya penjala ikan. Tetapi Yesus memberkati Petrus menjadi pemimpin salah satu kekristenan, pemimpin salah satu perkumpulan untuk memuji dan memuliakan Allah. Dan begitu juga dengan Timotius. Jika kita melihat Timotius adalah salah satu orang yang sangat muda, masih sangat muda, dan mungkin kita bisa mengatakan dia adalah orang yang lemah. Tetapi Tuhan pakai dia menjadi pemberita Injil Tuhan. Dan begitu juga Bapak Ibu Saudara-saudari, jika kita menyimak anak kecil dalam kisah Tuhan Yesus Kristus yang membawa 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan berkati mereka mampu memberikan makan 5.000 orang. Jika kita juga melihat kisah Daud yang kecil dan lemah, hanya penggembala domba, tetapi Tuhan berkati dia, Tuhan jadikan dia sebagai orang hebat dan bisa mengalahkan Goliat. Dan kita juga bisa melihat Musa, orang yang lemah, meskipun dia tidak pandai berbicara, tetapi dia mampu membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir. Ada banyak lagi kisah di dalam Alkitab yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, dan terutama menggambarkan bagaimana sosok seseorang yang kita kenal melalui Alkitab adalah kecil, miskin, dan lemah, tetapi Tuhan pakai mereka
untuk mengerjakan pekerjaan mulia atau pekerjaan besar, bahkan untuk mempermalukan orang-orang yang katanya bijaksana, yang katanya kaya hebat, dan yang katanya punya kekuasaan di dalam Alkitab. Tetapi Tuhan mempermalukan mereka lewat tangan orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, dan orang-orang yang lemah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dunia ini harus kita akui, dunia ini memandang orang kecil, orang lemah sebelah mata. Bahkan orang lemah, orang kecil, orang miskin, bahkan cenderung mereka tidak dihormati, bahkan cenderung mereka sering dihina, bahkan tidak dianggap ada. Karena mengapa, Bapak, Ibu, saudara-saudari? Orang kaya, orang hebat, orang berhikmah, orang bijaksana, pada saat ini mereka menganggap bahwa mereka berhasil karena jati dirinya sendiri. Mereka tidak mengakui bahwa ketika mereka berpisah dengan Allah, ketika mereka jauh dengan Allah, mereka masih bisa berpengharapan, bisa berpikiran bahwa mereka akan pasti mampu. Kenapa? Karena mereka kuat, karena mereka bijaksana, karena mereka pintar. Dan itu ditunjukkan oleh beberapa orang, beberapa oknum di dalam Alkitab. Contohnya Goliat. Dia merasa bahwa tidak ada lagi yang mampu mengalahkannya. Dan juga para ahli-ahli hukum Taurat, para Farisi, Sadusi, dan juga para pemungut-pemungut cukai orang kaya. Mereka menganggap bahwa tidak ada lagi orang yang mampu untuk mengalahkan, bahkan untuk mempermalukan mereka. Jika kita melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, bagaimana hebatnya Tuhan Yesus menundukkan mereka melalui orang-orang lemah yang dipilih oleh Tuhan untuk mengalahkan kesombongan, untuk meruntuhkan kesombongan mereka, yaitu mempergunakan, memberkati orang-orang yang lemah, memberkati orang-orang yang miskin. Untuk itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, janganlah kita merasa hina, janganlah kita merasa tidak layak dan tidak pantas ketika kita ada di level terendah, atau ketika kita merasa kita lemah, kita miskin, tidak sanggup untuk berbuat apa-apa. Dan kadang kebaikan kita disalahgunakan orang, kadang kebaikan kita tidak dimengerti oleh orang-orang yang hebat, orang-orang berkuasa, orang-orang kaya. Kita jangan menghilang atau mencoba menghindari suasana yang demikian, tetapi tetaplah menyerahkan semua apa yang kita rasakan kepada Tuhan. Dan percayalah, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan akan memampukan kita. Tuhan suatu saat akan mengangkat dan menjadikan kita orang-orang lemah ini, orang-orang bodoh ini, menjadi orang-orang yang mampu untuk berbuat baik, berbuat lebih, yang tidak sesuai di pikiran oleh orang-orang yang berkuasa, oleh orang-orang yang merasa hebat pada saat ini. Kita tentu melihat, Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada banyak hal terjadi di dalam kekristenan kita, di dalam iman percaya kita. Ada banyak situasi, ada banyak kondisi yang mencoba untuk memperlihatkan kepada kita bahwa kita itu tidak bisa apa-apa. Mereka menunjukkan bahwa mereka adalah paling kuat, mereka adalah paling hebat, dan mereka menunjukkan kepada kita tidak bisa berkutik dan tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan situasi itu, nas ini mengingatkan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan pernah menyerah, jangan pernah merasa terhina, jangan pernah merasa tidak layak di hadapan Allah, jangan pernah merasa ditinggalkan oleh Allah. Tetapi Tuhan akan menunjukkan kepada dunia ini bahwa kita, orang-orang kecil, orang-orang lemah yang berserah kepada Tuhan, akan mampu, akan Tuhan pakai untuk mempermalukan orang-orang sombong, orang-orang berkuasa yang tidak percaya kepada Tuhan, orang-orang kuat yang tidak percaya kepada Tuhan, dan suatu saat mereka akan dipermalukan. Semoga melalui nas ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menyapa kami pada pagi hari ini. Tuhan memberikan kami suatu janji, di suatu saat Tuhan akan
memberkati orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang bodoh, dan akan mempermalukan orang-orang berhikmah, orang-orang yang berkuasa, orang-orang yang kaya, orang-orang yang pintar. Ya Tuhan, kuatkan dan mampukan kami. Dan ketika kami dianggap tidak berdaya di dalam dunia ini, kami dianggap tidak pantas di dunia ini, tetapi Tuhan menganggap kami berharga. Untuk itu Tuhan mau rela mati di kayu salib untuk menebus kami dan menyelamatkan kami dari dosa kematian. Berkatilah kami Bapa, seluruh jemaat di HKBP Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Tuhan Yesus Kristus, berkati juga seluruh pekerjaan jemaat-Mu. Pada satu hari ini Tuhan, kemanapun mereka melangkah, kemanapun mereka bekerja beraktivitas, kiranya Tuhan memberkati, menjagai mereka semua. Berkati anak-anak, berkati tumbuh kembang mereka, berkati, berikan kebijaksanaan yang dulu di bangku sekolah, dan berikan kekuatan dan sukacita, kesehatan panjang umur bagi jemaat-Mu yang melakukan aktivitas pekerjaan mereka sehari-hari. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati.